Bapak di dalam melakukan perencanaan, kemudian sekarang Bapak sebagai pengambil keputusan di dalam merencanakan Kota Bandung ini, dan kiat-kiat apa Bapak di dalam melakukan eksekusi di dalam penataan Kota Bandung ini, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Yang saya hormati, saya banggakan semua rekan-rekan anggota Inkido Jawa Barat. Ya, selamat datang di pendopo Kota Bandung. Dan tempat ini memang sangat istimewa, Pak. Saya selalu bilang pusatnya Indonesia ini lampu ini, Pak, yang ada di atas Bapak ini. Ya. Karena Indonesia itu jumlah populasi terbesarnya Jawa Barat, Pak, 40 juta. Dan pusat Jawa Barat Bandung, pusat Bandung Pendopo, pusatnya Pendopo lampu ini. Jadi spesial, gitu. Energinya luar biasa. Nah, saya pada dasarnya adalah individu yang sedang mendapat takdir Allah lah, kira-kira begitu, ditempatkan memimpin Kota Bandung. Saya selalu mengingatkan diri saya tidak boleh berubah. Jadi tidak ada perubahan dengan saya, Pak, kawan ya. Saya gayanya begini, hanya lebih sibuk aja, Pak. Kalau dulu saya mengurusi dunia pendidikan dan konsultan, sekarang saya diamanati 800 urusan. Dari orang mati, daging sapi, inflasi, ya itu saya urus juga. Dari mulai mencari visi, mencari bantuan, melobi, itu urusannya ada 800. Nah, dulu setahun pertama saya banyak jerawat karena stres. Masuk ke dunia baru, dunia birokrasi yang memang kecepatannya setengah dari kecepatan biasa kantor urbanis saya lakukan. Kalau kantor urbanis saya bisa seminggu, di birokrasi bisa sebulan, kira-kira begitu. Jadi penyesuaian, tapi sekarang udah ketemu triknya. Ini yang mau saya sharing ya. Yang pertama adalah visi Kota Bandung itu saya rumuskan cukup 3 saja. Ya. 1, unggul, smart, ya, maka harus unggul di segala hal ya. SDM-nya, manajemennya, prestasinya. Kedua, nyaman. Nah, tadi aspek nyaman ini berkaitan dengan keinfrastrukturan dan unsur-unsur visi. Ketiganya sejahtera. Jadi saya akan cerita dalam 3 konteks tujuan Kota Bandung. Nah, yang pertama saya lakukan, Bapak Ibu, adalah mengubah gaya kepemimpinan. Jadi saya sampaikan hari ini, karena dulu saya warga, bukan dari birokrasi. Saya bilang hari ini warga ingin pemimpin itu yang mudah dijangkau. Ingin pemimpin itu yang tidak banyak protokoler. Ya. Ingin pemimpin itu yang terlihat sama seperti mereka apa adanya. Kan begitu. Nah, saya mulai lakukan itu. Dalam teori kepemimpinan kan ada Ing Ngarso Suntulodo memimpin di depan, ada Ing Madya Mangunkarso di tengah, dan Tuturi Handayani di belakang. Tapi kan nggak pernah diajarin ya berapa persentase yang depan, tengah, belakang. Nah, setelah 2 tahun jadi wali kota, ternyata memimpin yang paling efektif Indonesia hari ini itu adalah memimpin di tengah. Jadi saya 50% saya terjemahkan banyak di lapangan. Di lapangan saya bisa memonitor kinerja birokrasi, bisa bersentuhan dengan warga, bisa melihat sendiri problem dan mencari solusi. Konsultan kan orang-orang solutif, mencari solusi. Ya. Jadi mencari solusi itu sekarang caranya 2. Seperti kita melamun di sebuah ruangan, ya, mencari gagasan. Kedua, banyak di lapangan. Dua-duanya itu ketemu Pak solusinya. Jadi nggak semua solusi itu diimajinasikan di ruang-ruangan yang nyaman, gitu. Banyak solusi-solusi persampahan itu, contoh ya Pak, itu hadirnya di lapangan, nggak bisa dikira-kira. Saya dulu pusing banyak sampah ke sungai ya, sekarang sudah turun drastis tapi masih ada. Ternyata solusinya salah satunya adalah
membuat hansip piket di subuh-subuh itu aja. Karena menurut observasi lapangan, buang sampah ke sungai itu subuh-subuh. Ya. Saya tempatkan hansip-hansip, saya tangkepin pembuang sampah, terus saya fotoin wajahnya. Terus saya cetak di spanduk-spanduk. Nah, wajah-wajah pembuang sampah ditempel di atas sungai. Akibatnya orang malu. Ya. Itulah contoh bahwa solusi bisa hadir, tidak melulu diimajinasikan seperti kita konsultan, tapi gara-gara observasi lapangan. Nah, itulah kalau ditanya kenapa baru ada banyak progres, karena metodologi mencari solusinya seperti itu. Nah, dengan perubahan gaya kepemimpinan ini mengubah persepsi. Ada satu camat ya, wah sekarang mah saya semangat beresin PKL karena Pak Walinya juga ikutan beresin PKL gitu. Itu kan berarti ada bawahan termotivasi untuk ekstra lebih dalam melayani karena dia melihat pemimpinnya. Jadi tangan saya ini udah kotor Pak, udah ngambil sampah, nanggepin PSK pernah, nanggepin menertibkan PKL, beresin pot bunga, nunjuk-nunjuk jadi mandor selama KAA kan begitu ya, nyoret-nyoret teras Cikapundung karena gambar kerja konsultannya nggak benar kan. Itu teras Cikapundung yang babakan Siliwangi Pak, itu jelek sekali itu dan standar gambar DED-nya itu. Jadi kebiasaan di pemerintah ini punten ya, nggak ada quality control terhadap gambar DED. Jadi saya bayangkan kalau gambar itu nggak saya intervensi, teras Cikapundung di babakan Siliwangi, itu jadinya pasti asal-asal. Itu mah asli Pak, setiap minggu saya sketsa sendiri detail, itu tanggal, naon material, sabar senti, na kumaha, warna naon. Saya sampai begitu Pak, dan nggak dibayar kan, udah diambil oleh konsultan itu semuanya. Tapi poin saya, daripada uang APBN ini mewujud kepada jadi tapi asal seperti halnya umumnya, saya terido kan begitu, maka saya turun. Itu semua teras Cikapundung, semua sudutnya, jembatannya, warnanya, ritmenya itu tangan saya ikutan demi. Tapi saya bilang ini nggak bisa begini, ya karena nggak mungkin. Kebetulan aja wali kotanya dari konsultan, jadi punya passion kan. Nanti kalau wali kotanya ganti yang tidak suka dunia rancang merancang, wah bubar jalan lagi ya. Seperti itu. Jadi sekarang saya bikin sistem. Nah, tadi itu cerita, jadi dimulai dari kepemimpinan dulu lah poin saya. Jadi kalau Bapak tanya resep pertama Bandung, mengubah gaya kepemimpinan. Kedua, di Bandung ini kita mulai dengan mengubah Bandung dengan kecerdasan, itu resepnya. Saya nggak bisa memberantas korupsi hanya dengan menasihati, nggak selesai Pak. Ya di depan, balik kanan mah tetap pungli kan. Muji-muji di depan, asal Bapak senang, balik kanan apalagi, nggak bisa Pak. Apa yang saya lakukan? Saya mendigitalkan prosedur. Semua saya digitalkan. Dulu mau nyari aset, dia harus ke gudang dulu, ambil kertas, nyari kertas data, balik lagi salah, balik lagi itu berjam-jam. Sekarang saya lakukan Smart City 1.0, mendigitalisasi semua urusan. Yang kedua, saya lakukan tahun ini Smart City 2.0, berinteraksi. Kenapa? Karena semua orang Bandung punya HP. Ya. Tukang gorong-gorong saya Pak, sebelum menggali gorong-gorong yang kotor penuh sampah, dia selfie dulu. Karena saya wajibkan semua yang kerja di Bandung membuktikan bahwa dirinya bekerja dengan foto basisnya. Jadi saya pernah dibohongin dengan tekstual, saya pernah dibohongin dengan verbal, sampai nggak bisa lagi. Sekarang laporannya basisnya fotografi. Sebelumnya jorok, sesudahnya buktikan bersih. Sebelumnya banyak sampah, setelahnya buktikan. Itu revolusi SOP saya lakukan dengan teknologi. Saya wajibkan semua lurah punya Twitter sekarang supaya bisa berinteraksi dengan masyarakat Bandung. Jadi ada 151 kelurahan, ada 30 kecamatan, ada 20 dinas, total 200. Jadi setiap hari Bapak Ibu ada 200 foto kegiatan di Bandung. Diminta tidak diminta itu diberitakan oleh kita sendiri sebagai akuntabilitas terhadap masyarakat. Kemudian dengan teknologi interaksi 2.0 itu
saya bikin, nah itu ada di layar ya, saya bikin website pengawasan warga kepada PNS. Jadi kalau Bapak ini kecewa dengan pelayanan lurah camat Pak, itu ada websitenya namanya sip.bandung.go.id. Pilih kelurahannya, pilih pelayanan yang kecewa, kasih komentar di situ. Tapi kalau juga mengapresiasi, masuk ke situ, apresiasi. Jadi saya tiap minggu tahu mana kelurahan yang banyak komplain, mana kelurahan yang banyak dipuji. Gara-gara itu Pak, ini fair. Saya sudah memberhentikan lurah 8, memberhentikan camat 2, memecat kepala dinas 1, direksi pasar 1, itu gara-gara laporan yang betul terverifikasi oleh warga yang melaporkan via smartphone. Bayangkan oleh Bapak Ibu semua, kalau saya tidak punya instrumen ini, saya tahu dari mana ada problem di ujung Bandung. Saya tahu dari mana problem ini selesai tidak selesai. Saya tahu dari mana pelayanan ini memuaskan tidak memuaskan, nggak ada. Tanpa smart city kita mengandalkan laporan manusia yang belum tentu juga sesuai kan. Nah sekarang saya tidur nyenyak karena sistem gerak sendiri sekarang. Nah inilah yang menyebabkan kinerja kami melompat karena PNS Bandung tahu dia setiap hari, setiap ketemu warga pasti dievaluasi tanpa mereka tahu karena diam-diam. Nah oleh karena itu kami sekarang dari ranking SAKIP ya, SAKIP itu akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja Bandung itu tahun 2013 saya memulai itu ranking 200 Pak, dari 500 kota kabupaten. Tahun ini bulan Februari kami ranking 1 nasional ya, jadi alhamdulillah. Satu-satunya yang dapat nilai 80 ya alhamdulillah Bandung. Jadi kita bisa sinergi sesama mantan konsultan. Tapi poin saya adalah itu Pak, poin saya gunakan teknologi untuk mengunci ya SOP yang biasa dimanipulasi, kira-kira gitulah. Sehingga kalau saya nggak jadi wali kota lagi, saya tenang karena ada sistem yang diwariskan untuk mengunci perilaku itu selamanya kan. Saya hilangkan sekarang perizinan manual Pak. Semua bisnis menengah besar itu online, register online, bayar fee-nya online, dokumen izin dikirim ke rumah lewat tukang pos. Tidak ada lagi pertemuan manusia dengan manusia, hilang. Bulan Januari saya bikin inovasi dengan teknologi bisnis di bawah 500 juta untuk UMKM, seperti bikini snack yang lagi heboh kayak gitu ya, dan sekarang ramai. Pokoknya bisnis di bawah 500 juta saya hilangkan izinnya Pak. Ini pertama di Indonesia. Cukup melapor saja, tapi laporannya juga nggak perlu ketemu, via HP aja. Januari saya launching 30.000 bisnis baru lahir dengan kemudahan itu. Ya. Nah, jadi tadi pertama kepemimpinan, kedua teknologi, mengunci SOP itu, itulah sebenarnya jawaban dari kalau nanya perubahan Bandung kira-kira dari mana fundamentalnya itu di situ. Nah terakhir sebelum nanti kita berdiskusi lebih jauh, sekarang saya cerita dunia kita lah, dunia kita rancang bangun seperti apa. Pertama, saya bikin instrumen-instrumen dulu, karena saya backgroundnya arsitek, saya senang menciptakan sistem kan. Jadi jangan karena Pak Walinya semangat, kalau Pak Walinya nggak semangat, masa sistemnya nggak ada kan. Saya mulai membentuk namanya tim ahli bangunan gedung. Itu semua para insinyur saya kumpulkan di situ. Jadi kalau kata tim TABG ini Pak Wali bangunan ini tidak layak dapat IMB, saya akan kasih IMB. Tapi kalau kata TABG ini udah aman Pak, kelayakan KDB, KLB-nya memenuhi, lain-lain aman, silahkan proses saya. Kalau dulu mohon maaf, developer bisa bebas langsung ke wali kota. Lebih IMB keluar. Bangunannya melanggar, bangunannya apa, nggak urusan. Sekarang saya nggak bisa. Satu itu. Saya bikin grup seperti ini lebih dari 10. Ada tim Dewan Smart City, ada ahli bangunan gedung, ada kebijakan publik dan lain-lain. Terakhir yang saya bentuk itu adalah tim diskresi pembangunan. Kalau Pak Ahok kan lagi rame diskresi, gimana Pak Ahok kan begitulah rame.
Di Bandung enggak, di Bandung gimana tim? Itu cara saya mengamankan secara hukum. Jadi kalau kata tim diskresi, kata Pak Uli bilang, nggak bisa Pak, ini orang minta 5 lantai, dia minta 10. Secara teori anu-anu nggak mungkin, saya nggak kasih juga. Tapi pas kata tim diskresi, boleh Pak permintaannya dari 5 lantai jadi 10, karena kalau nggak bisnis nggak jalan, dan ini di area yang jalannya lebar masih memungkinkan bla bla bla, saya izinkan diskresi, denda dan seterusnya. Nah itulah contoh saya membangun sistem ya supaya Bandung ini naik kelas, udah gitu best practice semua. Makanya slogan kami ini Bandung Juara ya begitu. Kedua, karena saya arsitek, saya sering mendesain, jadi saya lakukan strategi yang namanya quick win. Quick win itu membuktikan ke masyarakat di waktu dekat ada perubahan. Saya survei Pak, hasil surveinya problem orang Bandung, kata orang Bandung, problem kota Bandung itu ternyata semua yang terlihat di jalan Pak. PKL, kemacetan, banjir, jalan bolong, dan sampah kira-kira begitu. Ya udah, sekarang dari 800 urusan itu yang saya reformasi itu, orang tetap kelima itu aja menurut warga Bandung. Makanya alhamdulillah sampah sudah jauh lebih rapi, 17 tahun kita dapat adipura lagi, alhamdulillah. Kemudian taman-taman saya banyakin, karena taman itu nggak mahal. Dan kenapa taman ini penting? Karena dulu taman ini tidak jadi budaya orang Bandung. So, saya juga yakin bapak-bapak yang ibu-ibu ada di sini, sebelum kita robah-robah kapan nongkrong-nongkrong kan? Sekarang jam 11 malam anak-anak masih main. Pada Isya, nenek-nenek, kakek-kakek duduk di kursi depan Gedung Merdeka, CLBK ya. Pokoknya kemanusiaan hadir lagi Pak di ruang kota. Nah ini bukti, maka saya bikin proyek namanya taman tematik supaya taman itu beda-beda, jangan sama. Samanya hijaunya, bedanya kegiatan sosialnya. Maka ada taman fotografi, hijaunya sama dengan taman lain tapi fokus kegiatan fotografi. Ada taman skatepark, ada taman film, taman ini dan seterusnya. Kedua, saya bikin program trotoarisasi karena Bandung ini nyaman Pak. Saya bike to work dari Pendopo ke Balai Kota, pulangnya saya walk to home. Sepeda saya tinggal, saya jalan kaki. Karena trotoarnya pas KA udah rapi. Nah trotoar ini saya mengedukasi tim saya yang tidak mengerti, saya bilang saya lahirkan konsep panca trotoar gitu, biar keren. 1, harus ada yang namanya bangku. 2, harus ada namanya lampu. 3, harus ada namanya pot buat tanam-tanaman kan gitu ya. 4, harus ada pengaman si bola-bola bulat itu. 5, harus ada tata informasi. Itulah panca trotoar. Jadi kalau ada trotoar itu begitu, karena itu kita hadirkan. Nah alhamdulillah tahun ini 10 ruas jalan akan kita bikin kayak Asia Afrika. Pertama dari BIP sampai Pasar Simpang akan kita sudah dibongkar. Kemudian saya hidupkan lagi Jalan Sudirman tahun ini yang nggak pernah ada orang mau lewat. Saya bagusin kayak Orchard Road. Jalan Cibadak kita benerin, akan ditutup tiap maghrib sehingga wisata kuliner nanti di Cibadak itu di tengah jalan. Kemudian Jalan Sukajadi, Jalan Ahmad Yani, Cibaduyut, Muhammad Toha, Buah Batu. Dan tahun depan 15 ruas. Pokoknya di zaman saya sampai 2018 seluruh kota tua yang nyaman itu insya Allah semua ada pedestrian yang baiknya. Nah itulah faktor fisik yang saya perbaiki, termasuk percontohan ruang di pinggir sungai yang namanya Garasi Kapundu. Nah saya akhiri pengantar saya dengan cerita, bapak-bapak jangan melihat hasil akhirnya Pak, oh keren, oh bagus. Tidak begitu prosesnya Pak. Hidup itu tidak dari titik A ke B garis lurus, enggak Pak. Dari A ke B itu maju, mundur dulu 2 langkah. Maju, kepantul dulu ke atas, mundur lagi, tolak anggaran. Konsultannya kabur, segala lupa ada macam-macam, ada kayak begitu. Jadi orang kan tahunya, oh berhasil taman ini, oh alun-alun selesai, alun-alun ujung berung, padahal menuju titik B itu
waduh ya, ruwet gitu. Nah contohnya kayak Teras Cikapundung, saya pindahin satu kampung Pak, yang kampung ilegal itu. Tapi kuncinya kemanusiaan. Saya kumpulin di sini selama 6 bulan, saya ajak ngobrol bahwa itu ilegal, bahwa kami siapkan apartemen rakyat di Sadang Serang. Masih nggak percaya, masih demo terus saja dengan kesabaran. Akhirnya pindah tanpa TNI, tanpa polisi, tanpa kekerasan, mereka pindah sendiri. Sekarang Teras Cikapundung itu, nah itu ada fotonya saya bernegosiasi ya. Akhirnya beres. Tiba-tiba hutan Cisipu yang orang tidak pernah tahu bisa diakses. Ternyata di Bandung masih ada hutan di tengah kota, masih ada mata air netes-netes dari dindingnya saya jadikan tempat buat wudhu dan sebagainya. Nah, kesimpulannya, fee saya itu adalah perubahan. Kepuasan saya itu adalah melihat imajinasi menjadi sebuah karya dan membahagiakan banyak orang. Saya kalau dirupiahkan rugi Pak jadi wali kota. Beneran, mendingan kayak konsultan saya bisa nabung ya. Tapi di wali kota, tapi hidup saya cukup Pak, cuma nggak bisa nabung. Ini saya cerita. Jadi bagi bapak-bapak yang tertarik ya mau pelayanan publik itu harus teguh hatinya ya, nggak boleh ada motivasi ekonomi, karena kalau ekonominya mau dicari pasti manipulasi, menerima suap kan begitu, naikin fee atau apa kan biasanya begitu. Tapi kalau mau teguh lurus ya kan memang ada duitnya Pak. Jadi pada mereka-mereka yang ingin mengabdi itu dulu dikuatkan. Kalau itu masih dipikir, oh saya gimana, susah. Nah saya mencoba istiqomah di situ. Makanya mungkin tidak 2 kali jabatan, sekali juga cukup. Ini sekadar cerita kepuasannya itu ada pada perubahan. Bahwa ranking 200, alhamdulillah ada ranking izin. Bahwa ranking 17, sekarang ranking 3 pelayanan publik kan begitu. Dulu amburadul, sekarang di Smart City Indonesia nomor 1 Bandung. Itu aja. Jadi tiba-tiba pas saya menjabat juga Allah baik hati. Persib juara lagi ya, setelah 19 tahun. Adipura hadir lagi. Aduh, itu aja Pak ya kan. Tabungannya itu kan begitu. Dan bayaran terakhir adalah rasa terima kasih warga. Itu nggak ada harganya Pak. Saya dipepet di Jalan Jawa lagi naik sepeda oleh kakek-kakek. Hanya ingin bilang Pak Wali, saya mau ke Mekah, mau doain Pak Wali nanti di depan Ka'bah. Itu aja Pak. Cerita-cerita begitu banyak yang bisa saya ceritakan, tapi itulah kalau warga merasa ada perubahan, dia datang sendiri tanpa kita minta. Saya dikejar ibu-ibu di situ, karena fans saya kebanyakan ibu-ibu ya. Iya Pak, tunihin dari ibu-ibu Bandung. Mobil saya seperti coret, pipi, taruh di kaleng. Ibu-ibu bilang begini, Pak Wali hatur nuhun, dulu sebelum taman-taman ini dibuka kembali, anak saya itu hobinya mainnya ke Ciwok tiap minggu. Saya nggak apa-apa, tapi kalau tiap minggu di 2 minggu terakhir saya kesulitan, kami nggak punya uang. Tapi sekarang sejak banyak taman anu itu, anak saya nggak mau lagi ke mall. Dia pengennya tiap minggu itu menunggu wisata tempat-tempat yang berbeda kan begitu. Terus saya bisa nabung Pak Wali, karena dulu mah kalau ke mall saya harus ke kafe beli makanan. Sekarang kami ngebotran. Jadi yang merasakan perubahan justru menengah bawah Pak. Menengah bawah yang dulu tidak punya akses ya. Nah itulah kira-kira pengantar dari saya, bahwa jadi konsultan itu membekali saya daya imajinasi, daya solusi, daya berpikir analisa kan, tidak pernah menyerah, tapi ingin cepat kan, karena dikejar deadline kalau kita kan. Nah, budaya deadline ini saya hadirkan dalam cara membangun. Saya kira itu dulu pengantarnya. Nanti sambil tanya jawab mungkin kita bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Selanjutnya mungkin kami ingin juga mendengar dari Pak Yayat Sumitra